Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrina Novitasari, NIM PO 722011911544, kelas 2A Keperawatan. Dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pembimbing Pak Ahmad Junaidi MKom. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi berjudul tentang mencegah TBC dengan hidup bersih dan sehat. Kita lanjut saja ke materinya ya. Baiklah, sebelumnya kita masuk dulu kepada sejarah singkat tentang TBC. Penyakit tuberkulosis atau TBC sudah sejak tahun 410 sebelum Masehi. Hippocrates dari tahun 460 sampai 380 sebelum Masehi mencatat adanya sejenis tuberkulosis yang dikenal di Yunani kuno dengan sebutan phthisis. Hingga abad ke-19 diketahui 25% penyakit penyebab kematian di Eropa adalah tuberkulosis. Adapun definisi tentang TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksius terutama menyerang di bagian parenkim paru. TB paru adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh bacil Mycobacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah. Sebagian besar bakteri Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer. Berikut ini adalah paparan tentang gejala penyakit TBC. Gejala utamanya itu batuk terus-menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih. Sedangkan ada gejala tambahannya. Yang pertama, dahak bercampur darah. 2. Batuk berdahak. 3. Sesak nafas dan rasa nyeri dada. 4. Badan lemah, nafsu makan berkurang, berat badan turun, kurang enak badan atau malaise. Dan yang terakhir, berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam meriang lebih dari sebulan. Untuk pencegahan penyakit TBC, upayakanlah melakukan kegiatan hidup bersih dan sehat, seperti 1. Olahraga secara teratur. 2. Makan makanan yang bergizi. 3. Tidak merokok dan minum minuman keras. 4. Pasien yang terkena penyakit TBC harus menutup mulutnya pada waktu bersin dan batuk. 5. Membuka jendela dan pintu setiap hari. 6. Minumlah obat secara lengkap dan teratur. 7. Tidak membuang dahak di sembarang tempat, tetapi dibuang pada tempat khusus dan tertutup. 8. Menjemur tempat tidurnya. Berikut ini adalah contoh orang yang menderita penyakit TBC. Kita bisa lihat dari bentuk paru-paru. Ada paru-paru yang terkena TBC, kita bisa lihat sudah berlubang-lubang, sedangkan yang normal masih bagus. Dan ada juga yang sering batuk-batuk sampai mengalami batuk berdarah. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengobatan tentang TBC. Penyakit ini dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal jika penderita mengikuti saran dari dokter. Prinsip utama pengobatan TBC atau tuberkulosis adalah patuh untuk minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter minimal 6 bulan. Apabila berhenti meminum obat sebelum waktu yang dianjurkan, penyakit TBC yang Anda derita berpotensi menjadi kebal terhadap obat-obat yang biasa diberikan. Jika hal ini terjadi, maka TBC menjadi lebih berbahaya dan sulit untuk diobati. Berikut ini penyebab resisten obat TB pada penderita. Tidak patuh minum obat. 1. Malabsorpsi. 2. Reaksi terhadap adverse event dan efek samping obat. 3. Masalah informasi transportasi biaya. 4. Masalah sosial. 5. Ketergantungan obat. Selanjutnya kita masuk pada pengenalan kegagalan obat secara dini. 1. Batuk seharusnya membaik dalam waktu 2 minggu pertama setelah pengobatan. 2. Tanda-tanda kegagalan sputum tidak konversi, batuk masih ada atau berulang, demam masih berlanjut, keringat malam hari dan tidak ada kenaikan berat badan. Kita bisa berantas TBC dengan 3A. 1. Anjurkan hidup sehat tanpa tuberkulosis. 2. Anjurkan penderita segera diperiksa. 3. Awasi pengobatannya. Pengobatan di fase intensif ini ditentukan berdasarkan hasil BTA dan kultur. Lama minimal yang direkomendasi diberikan setidaknya selama 6 bulan dengan paling sedikit 4 bulan sejak pasien menjadi BTA dan kultur.
Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang TBC. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.